Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, akibat tidak melek sakafah Islam, pemikiran-pemikiran Islam, umat Islam menjadi tidak peka terhadap semua problematika yang menimpa kepada umat Islam saat ini. Bahkan bisa saja ia menganggap bahwa kondisi umat Islam saat ini masih baik-baik saja, dengan alasan bahwa umat Islam masih bisa beribadah dengan bebas, bisa sholat dengan bebas, berpuasa dengan bebas, dan sebagainya. Akibatnya, karena merasa nyaman dengan keadaan seperti ini, ia pun menjadi tidak peka terhadap aneka macam problematika yang menimpa kaum muslimin di level lokal ataupun global, dunia, gitu ya. Padahal sahabat semua, permasalahan umat Islam saat ini bukan hanya permasalahan yang kecil, gitu ya, tetapi banyak dan beragam, tidak hanya satu, ya. Tapi banyak, mulai dari lemahnya ekonomi, kemudian politik umat Islam, adu domba sesama antar umat Islam, gitu ya. Kemudian tersebarnya berbagai macam pemahaman, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, gaya hidup dan pergaulan bebas, hingga aneka macam kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran yang terjadi menimpa umat Islam di berbagai belahan dunia. Sahabat semua, akibat tidak melek sakafah, tidak paham dengan sakafah Islam, seseorang juga bisa terjerumus ke dalam pasifisme, ya, karena ia menganggap bahwa umat Islam dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya dengan alasan masih bisa beribadah dengan bebas, dengan nyaman, maka umat Islam pun akhirnya terlena dengan keadaan dan melupakan problematika yang mendera umat Islam saat ini. Ia hanya fokus pada kesolehan dirinya saja dan tidak ada keinginan untuk melakukan sebuah perbaikan pada umat, apalagi kemudian untuk berjuang melawan kezaliman. Bagi dia, ya, yang penting perbanyak ibadah, banyak berbuat baik kepada sesama, itu sudah cukup. Sementara aneka permasalahan yang menimpa umat Islam lain di Palestina, di Irak, di Uighur, Myanmar, dan sebagainya, itu hal yang kecil dan ia bersikap masa bodoh, tidak peduli. Akibat dari tidak paham sakafah Islam, pemikiran Islam, juga bisa membuat seseorang itu terjatuh dalam sebuah tatanan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sahabat semua, karena kurangnya ilmu dan wawasan dalam bidang-bidang ini, gitu ya, dalam bidang politik Islam, pemikiran Islam, maka sekali lagi sangat mungkin seseorang itu terjatuh dalam sistem ekonomi ribawi yang saat ini bercokol di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ia mungkin mendukung sistem politik sekuler, bahkan kemudian ikut serta dalam praktik budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam dan sebagainya. Sahabat semua, oleh karena itu, agar kita itu tidak menjadi kaum yang memiliki sifat pasifisme ini, pragmatisme ini, kita perlu memperbanyak lagi tentang literasi keislaman kita. Perlu juga kita tanamkan minimal itu kepada keluarga kita, bahwa Islam itu adalah satu din, satu agama, way of life yang komprehensif, ya, bukan hanya sistem peribadatan saja, bukan hanya yang mengatur urusan moral saja, dan bukan pengertian agama menurut pengertian Barat yang hanya membatasi diri pada ibadah-ibadah ritual. Tetapi kita harus bisa memperkaya diri, memperbanyak literasi bahwa Islam ini adalah sebuah sistem kehidupan yang kafah, yang sifatnya universal, yang global, yang mengatur seluruh sistem kehidupan. Dengan demikian, insya Allah ketika umat Islam ini sudah bangkit berpikirnya, metode berpikirnya, maka insya Allah umat Islam ini juga akan bangkit seperti waktu pertama kalinya dulu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW ketika berdakwah baik di Mekah dan akhirnya di Yasrib, Madinah.
hingga kemudian Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, menguasai lebih dari sepertiga dunia dengan kurun waktu yang amat sangat lama, lebih dari 12 abad, dan telah membawa kemakmuran yang luar biasa, membawa kesejahteraan yang luar biasa, membawa keadilan yang luar biasa yang belum pernah dicapai oleh peradaban manusia manapun sebelum dan setelahnya. Oleh karena itu, sahabat semua, yuk kita ngaji dan mengkaji tentang ilmu-ilmu Islam, pemikiran-pemikiran Islam, sejarah-sejarah Islam, agar kemudian kita tidak lagi terpedaya, kita tidak lagi tertipu oleh opini-opini negatif, isu-isu negatif tentang Islam dan syariahnya, terutama dengan kata khilafah Islamiyah. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.